Di mana melalui Bapak Arya Sinulinga, PSSI berencana memakai pesawat charter untuk membawa skuad timnas Indonesia. Jika menggunakan pesawat charter, maka perjalanan pemain Indonesia akan lebih cepat dibandingkan melalui pesawat pada umumnya. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio guys. Oke, apa kabar semua? Saya mendoakan kalian sentiasa sehat selalu, sentiasa dimurahkan rezeki dan juga sentiasa sukses ya semua kalian dalam apa jua yang kalian usahakan. Yang mana menonton video ini, saya mendoakan kalian sentiasa dalam keadaan baik-baik saja. Oke guys, apa perkembangan terbaru timnas Indonesia sekarang ini? China sangat khawatir dengan timnas Indonesia karena mereka mahu menang guys ke atas Indonesia. China tidak ingin malu di hadapan sepak bola dunia, karena kalau mereka kalah kepada Indonesia sangatlah mereka rasa malu kalau bermain di tempat sendiri ataupun di kandang sendiri, yaitu di China. Jadi apa yang China lakukan adalah membawa Indonesia main di tempat yang sangat jauh daripada Guangzhou dengan bercuaca yang sangat dingin. Tetapi China tidak mengetahui bahwa timnas Indonesia ini dimiliki ataupun diselenggara pengendalinya oleh Bapak Erick Thohir dan juga Sinteyong, di mana Bapak Erick Thohir punya perencanaan yang lagi jitu, punya perencanaan yang di luar nalar kita, di luar kita punya jangkaan. Karena kalau benar China akan membawa Indonesia bermain di lapangan yang jauh daripada Guangzhou yang mengambil masa 17 jam, Bapak Erick Thohir akan menggunakan pesawat khas guys. Jadi ini yang saya ingin reaksi hari ini di video pada kali ini. FIFA turun tangan bantu timnas. Trik licik China gagal total. Oke, manuver Pak Erick buat China menyesal guys. Apa di sebalik video ini? Ayo kita simak dulu sama-sama video ini guys. Sembarangan orang kan? Untuk saat ini timnas Indonesia harus mempersiapkan tim dengan baik. Hal itu dilakukan dengan tujuan agar timnas bermain maksimal di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Apalagi nanti lawannya bukanlah lawan sembarangan, karena Indonesia harus menghadapi raksasa-raksasa dari Asia. Seperti contohnya Jepang, di mana tim negara matahari terbit itu akan menjadi lawan Indonesia di babak kualifikasi mendatang. Selain Jepang, juga ada tetangga Australia yang mau tak mau harus dihadapi oleh skuad Garuda. Tentu sebuah ujian yang harus dihadapi oleh pasukan Sinteyong, sekaligus menjadi ajang pembuktian apakah Indonesia bisa memberikan perlawanan atau tidak. Selain mempersiapkan tim, Indonesia juga harus siap dengan segala kemungkinan yang terjadi. Kemungkinan yang dimaksud adalah trik yang biasanya akan dilakukan tim tuan rumah agar membuat tamunya bermain kurang maksimal. Soal ini secara terang-terangan akan dilakukan oleh timnas Cina, di mana mereka sengaja bermain di Stadion Qingdao, sebuah stadion yang jaraknya sangat jauh dari kota Beijing. Selain jauh, stadion tersebut juga dikenal sangat dingin. Tujuan Cina melakukan ini adalah agar pemain Indonesia kelelahan dan kurang nyaman saat bermain di lapangan. Bolehnya banyaknya stadion itu China bawa main di sini, jauhnya nih guys. Indonesia siap antisipasi niat licik tersebut. Indonesia siap antisipasi. Awalnya Indonesia berniat membalas dengan apa yang dilakukan oleh Cina, tapi tetap saja rencana dari Cina tersebut mau tak mau harus dihadapi oleh timnas. Maka dari itu harus ada cara lain agar rencana Cina tersebut gagal total. Dan PSSI akhirnya menemukan solusinya, di mana melalui Bapak Arya Sinulinga, PSSI berencana memakai pesawat charter untuk membawa skuad timnas Indonesia. Jika menggunakan pesawat charter, maka perjalanan pemain Indonesia akan lebih cepat dibandingkan melalui pesawat pada umumnya. Oke guys, tapi inilah keberanian ataupun inilah satu orang Ketua Umum Bapak Erick Thohir yang punya tanggung jawab besar untuk menjaga kebajikan, untuk menjaga para pemainnya daripada dikotak
diotak-atikkan oleh China ini. Jadi apabila pemain-pemain ini dibuat begini, maka Bapak Erick Thohir sendiri guys yang mengeluarkan biaya yang begitu banyak sekali untuk charter pesawat ini pasti menggunakan ongkos yang cukup besar ya. Dan saya pasti juga kalaulah rakyat Indonesia punya saluran untuk memberi sedikit mungkin sumbangan derma kan kepada PSSI ini, saya pasti semua rakyat Indonesia ini bersedia untuk memberi sumbangan walaupun sedikit ongkos itu ke tabung, mungkin tabung keuangan PSSI. Tapi sekarang ini guys, Bapak Erick Thohir memang dia berikan yang terbaik lah untuk timnas Indonesia. Salute lah dengan Bapak Erick Thohir, sampai charter pesawat ini menggunakan biaya yang besar, kemungkinan menggunakan dana duitnya sendiri ya, ongkosnya sendiri secara pribadi, bukan melalui PSSI. Jadi Bapak Erick Thohir sudah berkorban banyak ya, dari segi uang, dari segi tenaga, pikiran, dan juga ide-ide untuk demi untuk membantu membela timnas Indonesia ini supaya tidak dimainkan oleh negara-negara lainnya, diperkotak-katikkan sebegitulah. Oke guys, kita lanjut. PSSI rela mengeluarkan biaya mahal ya. Demi mencapai ambisi tersebut, PSSI rela mengeluarkan biaya mahal. Hal itu lagi-lagi diungkapkan oleh Arya Sinulinga selaku Exco PSSI. Bahkan Pak Arya mengklaim jika biaya yang akan dikeluarkan PSSI, mata uangnya bukan rupiah lagi, melainkan mata uang asing. Pak Arya kemudian menambahkan, wajar jika penyewaan pesawat charter mahal, karena akan dipakai Indonesia dari Jakarta ke Bahrain, kemudian lanjut ke Qingdao sebelum kembali ke Jakarta lagi. Pak Erick meminta untuk dicarikan pesawat charter. Saya lihat biayanya 9 digit untuk sekali jalan. Kalau sempat kami ambil dari Jakarta ke Bahrain, setelah itu pesawat yang menunggu di Bahrain dan ke Qingdao lalu ke Jakarta, sudah bukan rupiah lagi. PSSI sendiri Arya Sinulinga. Langkah Indonesia dapat dukungan dari FIFA guys. Rencana yang akan dilakukan oleh PSSI itu akhirnya mendapatkan dukungan dari FIFA. Federasi Sepak Bola Dunia itu memperbolehkan setiap tim memakai cara apapun agar cepat sampai ke lokasi yang dituju. FIFA tentunya tahu jika setiap tim tuan rumah pasti akan melakukan cara apapun demi meraih kemenangan, termasuk pemilihan stadion. Tapi bagus, pelatih tidak Cina, keletihan. Indonesia bisa menjadi satu bandungan. Pelatih Cina. Soal timnya yang akan satu grup dengan Indonesia, pelatih Cina yakni Branko Ivankovic mengungkapkan jika Indonesia adalah tim yang bagus. Bahkan dirinya menilai jika Indonesia bisa menjadi batu sandungan bagi skuadnya. Maka dari itu Branko Ivankovic telah menyiapkan strategi khusus demi meraih hasil maksimal dalam pertandingan melawan Indonesia mendatang. Kami sudah melihat perkembangan Indonesia. Mereka adalah tim yang sangat bagus dengan beberapa pemain naturalisasi. Mereka bisa menyulitkan kami dengan kualitas pemain yang mereka miliki. Tapi kami tetap Cina melawan Indonesia. Yang pasti, Cina pastinya lebih diunggulkan. Karena dari rekor pertemuan, mereka hampir selalu mengalahkan timnas Indonesia. Tapi Cina tetap harus waspada. Karena Indonesia saat ini adalah tim yang berbeda. Sebuah tim yang pastinya bisa memberikan kejutan di lapangan. Jadi itulah manuver Erick Thohir yang membuat niat dari timnas Cina gagal total jelang menjamu Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Mantap sekali Bapak Erick Thohir. Oke guys, Indonesia sampai mencatat pesawat guys demi untuk pemain-pemain timnas Indonesia ini berada dalam keadaan yang baik. Kebugarannya, kesehatannya, kekuatan staminanya itu kekal, dan inilah dia seorang ketum Bapak Erick Thohir yang begitu bertanggung jawab ke atas setiap apa yang dia perlu jaga, setiap kebajikan, setiap pemain-pemainnya itu semua dijaga dari segi apapun. Yang penting mereka tidak diperguna-gunakan oleh negara lain, terutamanya China ini. Sekarang ini Arab Saudi juga kemungkinan akan lebih kurang caranya dengan China ini.
memberi sedikit serangan psikologi sudah kepada Indonesia. Jadi Arab Saudi pun mengikut Cina sudah guys. Jadi mereka mempermain-mainkan Indonesia, tetapi mereka tidak mengetahui Bapak Erick Thohir itu siapa sebenarnya, bukan orang sembarangan. Jadi saya pasti guys, kalaulah PSSI ini membuka donasi ini kan untuk charter pesawat ini, semua rakyat Indonesia ini akan memberi sumbangan ya, karena ini sama-sama satu tanggung jawab yang besar untuk rakyat Indonesia juga sebenarnya. Tetapi apapun, Bapak Erick Thohir mungkin tidak ingin menyusahkan rakyatnya, dan biar dia yang punya tanggung jawab, seorang ketua umum akan secara totalitas menguruskan apa yang diperlukan oleh timnas Indonesia ini. Inilah semangat ketua umum, inilah yang patut dicontohi sebenarnya. Siapa yang mempunyai ketua umum seperti Bapak Erick Thohir memang sangat kita harus dukung sepenuhnya. Ini kebanggaan kita. Dia tidak mau dia punya pemain, dia punya tim ini dijadikan bahan permainan oleh negara lain. Bayangkan guys, daripada Bahrain ke China ya, 17 jam, kemudian daripada Guangzhou ke Guangdong ke stadion itu 7 jam lagi perjalanan. Jadi kalau tidak charter pesawat, memang kepenatan, kelelahan para pemain itu. Jadi kalau dengan charter pesawat ini mungkin hanya dalam 2-3 jam sampailah ke tempat itu. Jadi mudah-mudahan guys, kita doakan semoga Bapak Erick Thohir ini sentiasa dimurahkan rezekinya, kesehatannya sentiasa sehat selamanya, dan juga sentiasa dapat membantu timnas Indonesia ini untuk bertarung, berlawan guys dalam kualifikasi di putaran ketiga Piala Dunia ini. Ini apa yang difikirkan ya oleh Bapak Erick Thohir ini sebenarnya. Ini adalah peluang untuk Indonesia masuk Piala Dunia. Jadi dia akan gunakan segala kekuatannya untuk membantu pemain-pemain ini, untuk membantu Sinteyong, untuk membantu timnas Indonesia sehingga lolos ke Piala Dunia. Walaupun mungkin dari atas kertasnya kan Indonesia ini agak sulit lagi untuk ke Piala Dunia 2026 ini. Tetapi tidak mustahil kalaulah dengan usaha yang sebegini dilakukan oleh Bapak Erick Thohir, sampai charter pesawat, mengeluarkan biaya yang besar, dan kalaulah dapat berpeluang untuk ke Piala Dunia, ini satu pengorbanan yang sangat besar untuk Bapak Erick Thohir yang harus kita apresiasi dalam sejarah timnas sepak bola Indonesia ini guys. Masya Allah. Oke, sampai di situ saja mungkin video pada kali ini. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri ya terkait dengan perkembangan terbaru ini. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Mungkin ada info yang menarik, yang info terkini daripada kalian ya. Oke, kepada yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen juga. Dan kepada yang sudah subscribe, yang selalu komentar dan juga selalu like, itu jutaan terima kasih kepada kalian. Tanpa kalian saya tidak akan dapat berkembang di dalam ruangan YouTube ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.